Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.004 komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 7 Februari 2025. Prabowo memberikan pengarahan kepada para komandan satuan di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Para komandan satuan yang hadir setingkat Komandan Batalion, Komandan Kodim, dan Komandan Resor Militer dari seluruh Indonesia. Mengenakan kemeja safari putih, Prabowo hadir sejak sore tadi. Tibanya di lokasi, Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo kemudian menyalami sejumlah komandan satuan TNI yang hadir. Selain itu, dia juga berbincang sejenak kepada para komandan TNI tersebut. Pantauan Tribunnews.com, Mars TNI dinyanyikan oleh para komandan satuan saat Prabowo bersalaman dengan para peserta pengarahan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan jumlah peserta pengarahan yang hadir sebanyak 1.004 orang. Presiden Prabowo menjelaskan alasan mengumpulkan komandan satuan TNI tersebut ke Istana Bogor, bukan di Istana Kepresidenan Jakarta, karena banyak perwira TNI yang belum mengetahui Istana Bogor. Awalnya Prabowo menceritakan tentang dirinya yang diminta untuk memberikan pengarahan kepada para komandan satuan. Setelah diminta untuk memberikan pengarahan, Prabowo pun diberi saran agar pengarahan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Pasalnya banyak para komandan TNI yang belum pernah mengunjungi Istana Bogor. Pengarahan dilakukan di Istana Bogor juga untuk mempermudahkan Presiden setelah memimpin sidang Dewan Pertahanan Nasional yang juga digelar di Istana Bogor. Prabowo mengatakan, apabila suatu negara ingin merdeka dan sejahtera, harus ada kekuatan untuk melindungi masyarakat dan kekayaan alamnya. Ia juga menekankan bahwa melindungi suatu negara tak bisa hanya dengan perkataan atau teori saja, melainkan harus dengan kekuatan. Kepala negara menyebut ada negara yang begitu kaya dan makmur, namun diinvasi bahkan dihancurkan. Oleh karenanya, Prabowo mengajak untuk bersyukur karena pemimpin di tanah air tidak pernah melibatkan negara lain dalam membangun bangsa ini. Hadir dalam acara tersebut ada Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Antoni Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Selain itu terpantau pula hadir Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
selamat sore. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Beberapa saat yang lalu saya diberitahu dalam rangka Rapim TNI, Rapim Angkatan Darat, Angkatan Udara dan selanjutnya akan kumpul para komandan-komandan kesatuan, dan disarankan saya menerima para perwira untuk saya beri pengarahan. Dan ada saran untuk diterimanya di Istana Kepresidenan di Istana Bogor. Karena katanya banyak perwira yang dari daerah-daerah belum pernah menginjak Istana Kepresidenan. Jadi dalam rangka itulah saya kumpulkan di sini, juga memudahkan karena tadi kami melaksanakan sidang pertama Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara tahun 2002, dan baru kita laksanakan sekarang 22 tahun kemudian. Saya kira ini juga menjadi suatu bahan pelajaran bagi kita bahwa masalah pertahanan ini adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berkali-kali di berbagai tempat, di berbagai acara, terus-menerus saya ingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa kita telah merancang suatu negara di mana rancangan negara tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan dalam undang-undang dasar tersebut, dalam pembukaan tersebut jelas-jelas dicanangkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan tujuan nasional ini yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional yang pertama. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme, sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan, fungsi melindungi, berarti pertahanan. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya,
sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Saudara-saudara sekalian, kita diajarkan tiap hari, tiap malam, melalui televisi, melalui berita, negara-negara yang begitu makmur, begitu kuat, begitu kaya, diinvasi, diganggu, diduduki, dibom, dihancurkan seluruh rumah pemukiman, semua sekolah, semua fasilitas, semua pembangkit listrik, semua kehidupan, sarana kehidupan dihancurkan. Kita bersyukur berapa tahun ini, bisa dikatakan 25-30 tahun lebih, kita bersyukur, kita harus bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita telah memelihara negara kita, memelihara NKRI tanpa terlalu terlibat, tanpa mengundang invasi dari negara lain. Saya kira para media, terima kasih. Yuk keluar. Kalau download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.